Shalom, keluarga besar GP Kedamaian. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dalam ibadah online minggu ini. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Kristono Santoso. Dalam firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan kita semua, memberikan penghiburan, memberikan pemulihan buat hidup kita, supaya kita semakin kuat bersama Kristus. Bagi anak di sekolah minggu, ada cerita yang menarik buat kalian semua. Tentunya kami tetap menghimbau para orang tua boleh mendampingi putra putrinya. Rinduan kita semua, anak-anak kita semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dan bagi semangat sekalian yang ingin mendapatkan pelayanan khusus pastoral, silakan menghubungi nomor sekretariat. Ibu Gembala dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Saudara. Jemaat sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, silakan mentransfer ke nomor rekening GP Kedamaian. Apapun persembahan saudara, persembahan perpuluhan, ucapan syukur atau operasional gereja, silakan. Dan Tuhan memberkati setiap persembahannya. Bapak Ibu Saudara berikan dengan penuh sukacita. Dan mari kita akan ikuti ibadah online minggu ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Salam semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GP Kedamaian. Gimana kabarnya? Semua dalam lindungan Tuhan, semua dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada jemaat GP Kedamaian semuanya. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Mari kita siapkan hati kita dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Biar Tuhan memimpin ibadah kita dari awal pertengahannya sampai akhirnya, supaya selalu di dalam pimpinan Tuhan, selalu di dalam penyertaan Tuhan. Mari saudara, kita akan masuk di dalam hadirat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Biar kami akan datang di dalam hadirat-Mu. Kami akan meninggikan-Mu. Kami ingin memuliakan-Mu. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang kami sembah. Urapi kami semua yang melayani Tuhan. Kami percaya berurapan Allah ada pada kami semua. Baik hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan kami yang memimpin pujian, Bapak yang memainkan musik. Kami percaya Bapak yang ambil bagian pada pagi hari ini, Tuhan akan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau jamah kami, Kau pulihkan kami. Engkau baik Tuhan, Kau baik. Kami datang di hadirat-Mu, kami tinggikan Engkau, kami sembah. Haleluya. Kami hancurkan kuasa setan dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Biar urapan Allah memenuhi kami semua. Berkati semua jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang kekurangan Tuhan mencukupi. Biar suasana surga memenuhi kami semua. Biar kami memuji dengan hati, mengucap syukur, bersuka cita kepada Engkau. Kami akan datang di hadirat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bapakku datang
percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, amin, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak pernah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, nyanyikan dengan segenap hati, sembahlah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, amin. Bapakku datang, amin, menyembah di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah
Iya, puji Tuhan saudara. Mari kita akan memuji Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan akan memberikan roh sukacita, karena Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Ya gunung batuku, nyanyikan dengan segenap hatimu saudara. Amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sungguh luar biasa pagi hari ini anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GP Kedamaian boleh bersuka cita karena punya Allah, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Pagi hari ini biarlah roh sukacita itu selalu ada dalam hati kita. Tuhan akan memberkati jemaat semuanya pada pagi hari ini. Biarlah suasana surga akan memenuhi kita semua pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suaranya lewat hambanya. Biar firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa firman kita akan hidup dalam gelap, saudara. Hanya firman yang bisa menerangi hidup kita. Haleluya, haleluya. Engkaulah kebenaranku, Engkaulah keselamatanku Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati firman dalam nama Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Sekali lagi, Yesus kau kebenaranku. Amin. Yesus kau kebenaran, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Waktu dan tempat kami serahkan hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi bagi seluruh jemaat GBI Kedamaian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan.
Anda dan keluarga dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan memasuki khotbah merenungkan firman Tuhan secara online, ya. Dan kemungkinan besar dan minggu depan pun kita akan kembali kepada online karena peraturan pemerintah dan menanggapi situasi kondisi yang tidak kondusif dalam hal penyebaran COVID yang semakin meningkat. Oleh karena itu mari kita berdoa untuk membuka firman ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami tahu Tuhan bahwa saat ini keadaan tidak memungkinkan kami untuk ibadah secara onsite. Bahkan minggu depan pun kami harus juga beribadah secara online. Kami tahu Tuhan, pandemi ini masih merajalela dan kami juga ingin bertanya mengapa hal ini terjadi Tuhan. Apakah Engkau menyertai kami di dalam segala situasi seperti ini dan apa dampaknya buat kami? Maka biarlah kami merenungkan firman-Mu, supaya kami semakin memahami kehendak-Mu, tujuan-Mu, dan kami memiliki iman percaya untuk taat bersandar kepadamu. Bapa di surga, kami mohon berkat urapan-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang di rumah, dan bagi hamba-Mu supaya firman ini benar-benar memberikan kami kekuatan dan peneguhan. Dan kami bisa bersukacita. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Saya ingat bahwa Yosua itu adalah murid yang setia dari Musa. Dia tahu semua hukum Taurat. Dan dia dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Tetapi ketika dia harus memimpin bangsa itu, perintah Tuhan jelas. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi renungkanlah Taurat ini siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil. Untuk berhasil dalam hidup, di dalam pimpinan Tuhan, kita bukan hanya perlu pengetahuan tentang firman yang selama ini kita seringkali kita banggakan, tapi kita ini harus adalah orang yang mampu merenungkan firman, menjalankannya dalam refleksi dari kenyataan kehidupan. Merenungkan siang dan malam itu adalah berarti sepanjang hari. Itu menunjukkan masa kerja dari Yosua yang berperang memimpin bangsanya. Dia harus memakai dan berpadan pada firman Tuhan. Tanpa itu dia akan gagal. Oleh karena itu khotbah kita juga tepatnya merenungkan. Apa yang kita renungkan? Renungnya adalah apakah saya sudah berubah? Tuhan menghendaki kita berubah. Karena Tuhan mengubah segala sesuatu untuk kebaikan kita. Nah, apa itu firman-Nya? Roma 8, 28 dan 29. Mari kita baca dan saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudaraku sekalian, pandemi ini menghasilkan perubahan. Dunia berubah, pola bisnis berubah, perilaku bisnis berubah, perilaku kita di dalam kehidupan pun berubah, perilaku belanja kita berubah, perilaku bekerja kita berubah, perilaku belajar anak-anak kita berubah. Perilaku sikap orang-orang juga mengalami perubahan. Mau tidak mau kita sering dipaksa. Oleh karena itu sering terjadi konflik. Orang menjadi frustrasi di dalam keluarga. Banyak sekali perceraian dan pertengkaran. Apalagi dalam bekerja, ada banyak orang yang putus asa, ada orang yang frustasi, ada banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Bisnis itu kemudian habis-habisan karena harus berubah bentuk. Bahkan pola tingkah laku sikap kita pun seringkali menjadi orang-orang yang tidak terlalu familiar atau tidak terlalu suka dengan orang. Kita lihat di gereja pun yang sudah online jarang bertemu pun seringkali orang masih menunjukkan sikap-sikapnya yang provokatif, sifatnya yang ingin menunjukkan kejengkelan di dalam medsos, komunikasi WA dan sebagainya. Sehingga seringkali terjadi pertengkaran, padahal itu tidak pernah ketemu. Kalau ketemu bertengkar itu wajar. Ini nggak pernah bertemu pun seringkali begitu. Semua orang berubah,
Tapi sebenarnya Allah juga menginginkan kita berubah. Tapi perubahan yang diinginkan Allah itu adalah perubahan yang mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga mendatangkan kebaikan bagi Allah, di mana kita ini dikatakan nantinya serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, maka itu saudara, apakah Anda dan saya, ketika Anda tiap hari berseru kepada Tuhan, berdoa memohon pertolongan Tuhan, pertanyaannya, apakah saya dan saudara itu sudah berubah seperti yang dikehendaki Tuhan? Karena Allah sudah berjanji, dalam segala perkara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pandemi ini boleh terjadi atas seizin Allah. Apa yang terjadi? Tuhan itu adalah Tuhan yang meramu semua keadaan. Dia izinkan satu keadaan terjadi, mungkin bukan yang baik tapi yang buruk, mungkin itu bukan berkat tapi tragedi, mungkin itu bukan yang benar tapi yang salah, mungkin itu bukan kebaikan tapi keburukan, mungkin itu bukan orang yang baik kepada kita tapi orang yang jahat kepada kita. Allah itu meramu mendatangkan kebaikan. Coba lihat di Alkitab. Musa yang gagal di dalam kepemimpinannya, dipakai pengalamannya itu, Musa diubah menjadi pemimpin bangsa yang besar. Yusuf, coba lihat. Yusuf lahir dari keluarga yang berantakan. Dia pun adalah orang yang kemudian hidupnya itu punya banyak masalah. Dizolimi oleh keluarganya sendiri, hendak dibunuh, dijual sebagai budak, disolimi oleh istri Potifar, kemudian masuk penjara sebagai penjara, dibudak masih masuk penjara, kemudian dilupakan oleh orang yang ditolong oleh dia, semuanya seolah-olah tidak ada yang baik. Kalau Anda bersama dengan Yusuf waktu itu, Anda adalah orang yang akan mengatakan, kasihan banget tuh, kasihan deh lo. Tapi itu semua ternyata dipakai oleh Tuhan karena Tuhan punya rencana mendatangkan kebaikan dan Yusuf berhasil. Semua dipakai oleh Tuhan. Di dalam tokoh Alkitab, janjinya itu indah, tetapi perjalanannya itu belum tentu indah. Pandemi ini adalah perjalanan hidup kita. Tidak indah, tetapi rencana Allah mendatangkan kebaikan. Itu indah dan kita harus percaya. Tetapi mari kita merenungkan kebaikan macam apa. Saudara, baru saja ini kami kehilangan teman, sahabat, sepelayanan. Di satu hari kami dikabarkan, awal bulan lalu, kami dikabari sebelum hari Minggu awal pertama bahwa teman saya ini masuk ICU, memakai ventilator karena kena COVID. Kami kaget semuanya, kami mendoakan. Kami kontak dia, yang terima istrinya, handphonenya dipegang istrinya, dan kami komunikasi. Istrinya memberikan banyak informasi. Singkat cerita, dia mengatakan satu rumah sudah di antigen dan 7 orang di rumah itu. 5 anaknya, istrinya, dan juga mamah mertua atau mamah dari teman saya sudah negatif semua. Jadi dia tenang. Tiba-tiba hari Sabtu pagi menjelang minggu pertama itu, hari Sabtu pagi, kami mendapat kabar bahwa mamahnya tiba-tiba sesek malamnya sore, nggak bisa nafas, dibawa ke rumah sakit, dicek ternyata dia COVID. Karena di ronsen paru-parunya udah putih, tanpa gejala yang sesuai. Mamahnya jam 10 malam meninggal. Kami semua kaget. Kemudian kami semua berupaya, 6 orang dalam rumah tangga itu dievakuasi ke isolasi yang ada di dalam naungan pemerintah daerah. Hari Minggu pagi jam 10, selesai saya khotbah. Teman saya juga meninggal. Dalam waktu 2 hari, mamah dan anak meninggal. Kami kaget, kami kontak istrinya. Istrinya juga kaget, tapi bisa mengatasi dengan baik. Walaupun dia di rumah sakit, dia masih mengucapkan terima kasih. Hari Senin sore masih kontak WA-an bahwa semuanya masih baik. Tiba-tiba hari Selasa pagi, kami mendapat kabar jam 4 atau jam 2 subuh Selasa, istrinya juga meninggal. Tinggal 5 anaknya, yang besar perempuan 24 tahun, yang paling kecil 8 tahun. Kami juga kaget, tapi kami mendapatkan satu SMS atau WA pesan dari dia yang begitu indah. Om Tante, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian, atas meninggalnya
nenek, kemudian papa dan mama. Tapi om tante, kami adalah anak-anak Tuhan dan kami bukan yatim piatu. Karena kami memiliki Bapa di surga. Demikian tegarnya anak itu. Memandang segala sesuatu itu dalam kehidupan ini, dalam kacamata Tuhan. Dia percaya Tuhan sebagai Bapa yang sejati akan menyertai dan melindungi mereka. Tapi tidak mudah, saudara. Bagaimana? Itu 3 orang soko guru keluarga. Semuanya dalam waktu cuma 4 hari hilang, tinggal anak-anak yang masih muda. Oleh karena itu saudara, kita malah berpikir bahwa sulit sekali untuk berkata bahwa Allah itu mendatangkan kebaikan. Dan untuk mendatangkan kebaikan itu kita tahu sekali lagi bahwa Allah itu memakai segala sesuatu yang Dia keizinkan. Baik itu yang baik, baik itu yang buruk, termasuk pandemi yang merenggut teman saya bersama istri dan mamahnya, dan bagi anak-anaknya, Allah itu masih bekerja. Nah sebenarnya apa yang Allah lakukan, saudara? Yang Allah lakukan adalah memang memakai segala perkara mendatangkan kebaikan. Dan itu bukan dialami oleh Anda dan saya. Itu dialami oleh Allah sendiri. Mau buktinya? Allah itu mengizinkan perkara kejahatan terjadi yang sangat besar bagi dirinya. Kejahatan manusia yang luar biasa yang diizinkan Allah terjadi kepada dia untuk menghasilkan satu kebaikan yang sudah Allah rencanakan. Apa itu? Yesus Kristus Tuhan, firman yang menjadi manusia, turun ke dunia untuk menjadi juru selamat dan penebus dosa. Dan untuk itu, melalui cara manusia yang diizinkan oleh Allah, Yesus dianiaya, ditangkap, diadili dengan tidak adil, dan akhirnya dibunuh di atas kayu salib. Dan Allah meninggalkan dia sebagai satu kurban. Sampai Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, di manakah engkau Bapa? Engkau meninggalkan aku. Untuk menyelesaikan itu, Yesus harus melalui satu perkara yang paling mengerikan, ditinggalkan oleh Bapaknya. Di mana seharusnya dia itu firman dan dia itu satu. Tetapi itu dilakukan Bapa. Dia turut bekerja, merenda, mensinkronkan semua kejahatan ulah manusia untuk mendatangkan kebaikan, berkat bagi kita. Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan kita itu menjadi anak-anak Allah. Karena itu saudara, Allah tidak main-main ketika dia dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk segala sesuatu dari hidup pribadi Anda. Hidup semua anak-anak Allah, bahkan hidup manusia. Dan dikatakan bahwa untuk melakukan segala sesuatu itu, terlibat dalam segala sesuatu, maka Allah itu harus tahu. Dia harus maha tahu tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Maka itu janganlah berputus asa, karena dia yang maha tahu ini, tahu dia apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Maka ketika engkau berdoa, jangan pernah berkata, Tuhan, mengapa engkau tidak mendengar doaku? Tuhan tahu, Tuhan mendengar, dan Tuhan lebih tahu daripada Anda dan saya. Maka ketika berdoa dalam situasi ini, pertama, kita harus berdoa, percaya dia maha tahu. Yang kedua, tahu pun tidak menjamin kalau dia tidak ada di tempat itu. Kalau dia hanya mendengar, itu berbeda, tapi dia harus hadir. Maka dikatakan Allah itu maha hadir. Allah yang dimana engkau berseru seolah-olah Allah diam saja di dalam pandemi ini. Dia hadir di dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda yang sedang mengalami banyak masalah, dia hadir. Maka itu saya suka sekali dengan firman yang ada dari Mazmur 23 dari Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membawaku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar karena namanya. Sekalipun
Aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud itu tahu kemahahadiran Tuhan. Di tempat yang lagi enak, Tuhan ada. Di tempat yang paling mengerikan seperti pandemi ini, Tuhan ada. Seringkali kita mengkotak-kotakkan Tuhan itu hanya ada di tempat yang kita katakan kita itu enak. Nyaman, sehat, tidak ada masalah, itu ada Tuhan. Begitu kita punya masalah, Tuhan nggak di situ. Salah saudara. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, dia maha hadir. Doamu harus bersyukur, dia ada bersama dengan engkau. Dia maha tahu, dia maha hadir. Yang ketiga tentunya, kalau dia tidak berkuasa mengubah segala sesuatu, percuma. Oleh karena itu yang ketiga, dia pasti maha kuasa. Kalau dia mengizinkan sesuatu terjadi dan belum berubah dalam hidup Anda, ingat bahwa dia maha kuasa dan dia berjanji mendatangkan kebaikan dari segala perkara itu. Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dia berkuasa memakai orang-orang jahat, orang-orang Farisi, imam-imam. Dia berkuasa untuk memakai orang-orang Romawi untuk memastikan terjadinya penggenapan Yesus sebagai kurban penebus dosa. Dia berkuasa, luar biasa. Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Tapi Tuhan kita bukan hanya berhenti di situ. Kalau dia hanya maha kuasa, tapi hatinya tidak tergerak, maka tidak akan pernah terjadi apa yang dia janjikan. Maka yang keempat, dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dia adalah maha hadir, maha kasih, maaf. Kalau dia tidak ngasihi, maka itu karena dia maha kasih, dia sudah buktikan dengan menebus dosa umat manusia. Jadi orang yang jahat, orang yang masih bergumul dengan dosanya, yang mau datang kepada Tuhan, itu bukan orang-orang yang menerima kutuk, tapi Tuhan ingin mengubah hidupnya, yang menjadi baik bagi hidupnya. Roma 8 ayat 28 ini mengkonfirmasikan bahwa Allah sepenuhnya adalah Allah yang berdaulat mengubah segalanya menjadi kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Anda percaya bahwa pandemi ini mendatangkan sesuatu yang baik bagi Anda? Oh, pandemi ini mendatangkan sesuatu yang baik bagi pelayanan saya bersama dengan teman-teman di organisasi saya. Sebelum pandemi Anda tahu mungkin bahwa saya sering traveling, satu bulan bisa 2-3 kali, bahkan 1 minggu bisa 2 atau 3 tempat saya traveling untuk mengajar seminar-seminar di berbagai daerah bersama tim yang bergantian kami. Begitu pandemi, semuanya berhenti. Kami bingung waktu itu, tapi kami berdoa. Ayat ini menguatkan ada cara Allah yang ingin membuat kami lebih bisa menjadi berkat. Akhirnya terjadi satu perubahan, bulan September kami membuat seminar secara online, dan ternyata dampaknya luar biasa. Orang-orang yang tadinya tidak pernah bisa ikut, karena ada di tempat terpencil, harus datang dengan biaya besar untuk menginap di hotel yang sudah kami tentukan. Sekarang dengan adanya internet dan juga adanya dengan Zoom, mereka itu bisa mengikuti seminar itu dengan mudah, dan mereka itu terjangkau, dan mereka itu berubah, dan mereka itu menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Pelayanan ini pun Tuhan pakai. Pandemi tidak akan menghentikan pelayanan. Kalau memang kita benar-benar menempel pada Dia. Nah, oleh karena itu, kebaikannya inilah yang harusnya kita pikirkan. Anda mungkin berkata, kebaikannya apa? Oh, banyak, saudara. Dan Allah kemudian meneruskan tentang kebaikan itu dalam satu hal yang lebih bagus, yang lebih konkret, bahwa Dia mengatakan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita ini diubah untuk mendapatkan kebaikan, dan Allah mengatakan bahwa kita diundang ini sebenarnya kita adalah orang yang ingin diubah menjadi serupa dengan anaknya, supaya Yesus ini menjadi yang sulung. Kita berteriak, ada apa tuh?
Seperti apa menjadi anaknya? Karakter saudara, pola pikir saudara, itu diubah Tuhan. Pandemi ini harus membuat kita percaya bahwa kita tidak sekuat seperti dulu. Kita seringkali merasa kuat dan kita tidak bersandar pada Tuhan. Ada yang bersandar kepada pekerjaannya yang bagus, ada yang bersandar kepada kekuatan bisnisnya yang bagus, ada yang bersandar kepada keuangannya yang bagus, ada yang bersandar kepada jaringan yang bagus. Saudara, semuanya itu hancur. Berubah enggak kita ketika kita mau bersandar kepada Allah? Dulunya bersandar kepada keyakinan bahwa dia adalah orang yang hebat, sehingga dengan mudah dia bisa menuntun orang, mengajar orang, memerintah orang. Tapi sekarang ketika situasi tidak menguntungkan, mungkin apa yang mereka punya tidak ada. Mereka harus menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang bersandar pada Tuhan, orang-orang yang bersandar pada belas kasihan pada Tuhan, dari Tuhan. Kalau kita dulu terlalu egois memikirkan bisnis kita, keluarga kita, cita-cita kita, semua untuk saya. Sekarang Anda juga dimulai diajar oleh Tuhan. Mau nggak engkau memperhatikan satu dengan yang lain? Mau nggak engkau memiliki satu perhatian untuk juga mengasihi sesama? Seharusnya saudara, semua kita ini berubah. Berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui semua ini. Karena semuanya diizinkan Tuhan dan Tuhan berkarya. Hasilnya adalah apakah kita itu mau seperti serupa dengan Kristus. Yang memiliki hati yang rendah hati, tidak memikirkan diri sendiri lagi, bersandar pada Tuhan, lebih memikirkan kepada pelayanan dan sebagainya. Itu adalah karakter-karakter kita. Menjadi orang yang bisa menolong orang, memiliki karakter belas kasihan, semuanya itu dari Tuhan. Tuhan ini menginginkan perubahan. Kalau kita orang-orang Kristen dalam situasi pandemi seperti ini pun tidak berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan, tidak ada gunanya kita itu hidup di dunia. Karena tidak menghasilkan sesuatu yang memuliakan Allah, yang membuat orang tertarik. Apakah Anda berpikir bahwa Anda itu harusnya berubah? Saya pun berpikir saya itu berubah menjadi sesuatu yang lebih bisa menolong orang untuk mengenal Yesus Kristus dalam situasi ini. Ada satu kisah yang bagus sekali, yaitu yang dialami oleh seseorang yang disebut Mahatma Gandhi. Dia tokoh perjuangan kemerdekaan dan kemanusiaan India dalam masa penjajahan. Mahatma Gandhi ini satu hari pernah berkata bahwa aku suka dengan Yesus Kristus. Aku mengasihi dia. Aku suka ajarannya. Dan dia paling suka ajaran Yesus tentang khotbah di bukit. Karena itu berlawanan semua dengan sifat karakter manusia. Berbahagialah engkau yang dianiaya karena namaku. Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Semuanya itu berbeda dengan dunia. Mahatma Gandhi begitu mengidolakan Yesus Kristus. Tapi dia mengatakan, aku tidak suka dengan orang Kristen. Karena orang Kristen yang ada di depan mataku, walaupun mereka pengikut Yesus Kristus, mereka tidak berubah seperti Yesus Kristus. Dan dia mengatakan, kalau orang-orang Kristen yang menjajah, yaitu orang Inggris menjajah India itu, karakternya seperti Yesus Kristus. Dia mengatakan, seluruh India sudah percaya pada Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, Tuhan ingin mengubah hidup kita. Apakah engkau di rumah sudah berubah menjadi orang yang berkarakter semakin serupa dengan Yesus? Apakah di dalam bisnismu juga demikian? Apakah di gereja juga demikian? Apakah Anda benar-benar ingin melayani? Bukan hanya cuma minta berkat saja. Sudah saatnya ini Tuhan berkata, melalui pandemi yang demikian berat ini, apakah kita mau berubah?
Kalau kita masih belum mau berubah, mungkin keadaan akan jauh lebih buruk lagi, karena Tuhan menginginkan semua itu adalah berubah sesuai dengan kebaikan Tuhan dan untuk memuliakan namanya. Supaya Kristus menjadi yang sulung dari berbagai orang yang percaya kepada Dia. Karena orang-orang itu melihat perilaku kita yang berubah. Ada satu foto yang saya dapat dari Google, yaitu dari pusara yang ada di Westminster Abbey. Satu tempat gereja yang biasanya gereja di Inggris itu ada tempat pemakaman. Dan di situ dimakamkan orang-orang hebat. Sir Isaac Newton, ya, penemu ilmu gravitasi dimakamkan di sana. Orang-orang top dimakamkan di sana. Ada satu orang yang mungkin waktu itu cukup terkenal karena dimakamkan di sana pada 1100 AD, 1100 Masehi. Pusaranya itu menuliskan demikian. Ketika aku muda dengan aku energik dan aku punya keinginan, aku ingin mengubah dunia ini. Tapi dengan semakin aku bijaksana, semakin aku dewasa, aku mengatakan tidak mungkin aku mengubah dunia, tapi aku ingin mengubah negaraku. Tapi dengan berjalannya waktu, aku sendiri sadar bahwa ternyata aku tidak bisa mengubah negaraku, my country. Maka aku bercita-cita, kemudian di masa tuaku, ingin mengubah keluargaku. Dan dia menulis di pusara itu, ya tentu dituliskan oleh orang yang memberi pesan itu, dia memberi pesan kepada orang, ketika diranjang, ketika aku sakit, aku berpikir, seharusnya aku memulai diriku dengan mengubah diriku sendiri. Kalau aku mengubah diriku dan menjadi teladan, aku bisa mengubah keluargaku dan mereka menjadi teladan, maka mereka juga akan mengubah masyarakat di sekitarku. Dan kalau mereka menjadi teladan, mereka juga akan mengubah bangsaku. Saudara, perubahan yang terjadi itu urusan pribadi Anda dan saya dengan Allah pribadi. Dia mengizinkan semua perkara yang tidak enak ini terjadi dalam hidup kita, hidup Anda, bisnis Anda, keluarga Anda. Bahkan ada yang terhilang dari keluarga kita, apapun juga itu yang tidak enak. Tuhan meramu, mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan itu adalah membuat kita berkenan kepada Dia. Sudahkah kita berubah? Saya kadang-kadang bertanya, kenapa ya di gereja ini kemudian banyak orang yang diem saja nggak melakukan sesuatu. Ayo, mari kita berubah. Bagaimana kita ini bisa memuliakan Tuhan justru di saat-saat pandemi ini, supaya kuasa Tuhan yang nyata, bukan kekuatan kita. Mari kita berubah. Dan pertanyaannya setiap hari, apakah saya sudah berubah sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita renungkan dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebagai penutup daripada ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan, di mana kami bukan hanya belajar di situasi yang sulit ini, tapi kami belajar merenungkan firman-Mu. Ada firman yang ternyata sulit kami bisa lihat realita, kebaikan apa yang terjadi dalam hidup melalui pandemi ini. Tapi ternyata Tuhan, kebaikan itu terjadi karena memang Engkau berjanji mengubah hidup kami. Dan Engkau berjanji turut dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan itu adalah kemuliaan-Mu, di mana kami diubah menjadi seperti Kristus. Kami orang-orang yang tidak layak, kami orang berdosa, kami yang penuh dengan kelemahan, kami yang penuh dengan kesombongan. Tuhan ingin ubah hidup kami. Kami yang tidak pernah mau bersandar pada Tuhan karena kami memiliki punya kekuatan. Tuhan mengubah hidup kami. Biarlah kami menjadi orang yang rendah hati, yang berhenti dengan fokus pada diri kami, tapi mulai memikirkan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Berkatilah jemaat-Mu. Berkatilah gereja-Mu, GBI Kedamaian. Berkatilah pengurus-pengurus. Berkatilah hamba-hamba Tuhan. Kami khusus berdoa bagi Ibu Gembala dan seluruh keluarga. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati. Dan kami berdoa bagi seluruh jemaat yang dalam pergumulan,
baik dalam mata pencarian, baik di dalam kesehatan, khususnya Tuhan yang bergumul dengan COVID. Tuhan, biarlah Engkau menolong dan menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tolong bangsa ini, berkati hamba-Mu, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, TNI, Polri, pejabat pemerintah di pusat daerah, DPR, MPR, semuanya Tuhan tolong. Melalui kepemimpinan yang Kau berikan kepada Presiden, supaya mereka mampu menolong dan mengendalikan bangsa ini, agar COVID ini boleh segera berlalu dan bangsa ini dipulihkan. Terima kasih Bapa. Ada anak-anak-Mu yang akan memberi persembahan, baik persembahan syukur ataupun persembahan apapun juga, bahkan persembahan persepuluhan mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan terima persembahan itu, dan Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Dan kami akan kembali ke rumah tangga kami, bukan kembali untuk hidup untuk diri kami, tapi kami akan kembali menjadi orang-orang yang diutus Tuhan untuk berubah dan untuk mengubah keluarga dan mengubah orang-orang yang ada di sekitar kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, kembalilah ke dalam rumah tanggamu, kembalilah kepada kehidupan pekerjaanmu, kembalilah kepada lingkunganmu, untuk menjadi orang yang diubah Tuhan dan mengubah orang menjadi orang yang menjadi teladan. Karena Engkau membawa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih-Nya yang dinyatakan dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan kesetiaan penyertaan-Nya, penghiburannya, yaitu di dalam Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa itu, terus ada dalam hidup kita semua. Karena Dia sedang bekerja dan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.